Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gilang Gusti di channelnya Jangkrik Gacor. Ini Sobat Gacor, ada pertanyaan lagi. Sebetulnya udah ada ya, saya udah buat lah kalau cara fighternya pastol gitu ya. Tapi kali ini kita akan bahas lagi sedikit untuk rawatannya ya, agar fighter emosi sama birahinya ada ya. Nah, sebelum video ini kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Ya, gini ya, Sobat Gacor. Siapa sih yang gak mau punya burung murai batu itu fighter, gacor, dan bisa diajak jalan-jalan atau ya. Biarpun di rumahan pun isiannya keluar gitu ya. Banyak orang yang mengidamkan ya murai batunya seperti itu. Sebetulnya bisa ya, semua juga bisa ya kalau untuk memunculkannya gitu. Nah, untuk memunculkan itu kita perlu proses ya. Ini kalau saya untuk rawatannya mau cari birahinya dulu apa emosinya dulu nih. Pasti pengen dua-duanya lah ya. Nah, kalau pertama sih biasanya dari emosi dulu, karena kita mulai dari pagi ya. Untuk pastol yang baru selesai mabung, pasti ada tahap penjemuran. Untuk penjemuran pertama itu kita jemur jangan terlalu lama, sebentar dulu bertahap ya, 15 menit lah, atau 20 menit itu udah paling lama. Nah, kalau bisa Sobat Gacor jemurnya posisi di tempat ramai ya, karena biasanya murai pastol itu kalau baru beres hanya ngukluk aja gitu ya. Kita gantangkan ya di dekat-dekat lalu lalang orang lah, orang atau kendaraan ya. Kalau bisa, kalau rumahnya emang ada pohon gitu, kita gantangkan di pohon, lalu suka ada lewat-lewat kendaraan gitu ya. Itu untuk memancing ya, untuk memancing dia juga untuk mengeluarkan kicauannya gitu ya. Nah, untuk mandinya kita jarangkan dulu ya, usahakan 1 minggu sekali ya, maksimal 2 kali boleh, tapi pagi-pagi, jangan di malam ya. Kalau malam itu kalau udah opar birahi ya, itu malam, buat menurunkan birahi dan juga menstabilkan emosi dan birahi. Itu kalau posisi mandi malam. Kalau ini kan prosesnya karena untuk menaikkan ya, jadi dari pagi untuk memandikannya. Kalau saya seperti itu. Nah, untuk emosi berikutnya lagi, ini belum ke tahap birahi ya, emosinya lagi. Nah, kalaupun misalkan masih belum cukup terlihat emosinya, bisa ada cara lain. Memang agak sedikit ekstrim, tapi sebelumnya coba lagi dulu ke penjemuran lagi ya. Karena kan yang awal itu hanya sebentar ya, bertahap ya. Nah, untuk berikutnya jemur agak kencang, biasanya bisa nyampe 1 jam. Tergantung burung masing-masing ya, dia udah mangap apa belum gitu. Karena kan setiap murai itu berbeda-beda, ada yang baru 15 menit udah mangap, ada yang setengah jam udah mangap, tapi ada juga yang 1 jam dia masih kuat gitu. Jadi pahami dulu karakter burung kicau nih seperti apa gitu ya, buat bertahap lah. Nah, itu dari emosi juga ya, masih dari emosi. Nah, untuk emosi berikutnya biasanya yang agak ekstrim ini yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan sauna ya. Sauna di sini posisinya agak jam 10 ke atas lah ya, biasanya ya, udah mulai panas. Kita jemur tapi memakai kerodong, tutup kerodong ya, tapi atasnya agak sedikit dibuka aja, jangan terlalu tertutup semua ya, karena untuk sirkulasi udara dia juga. Nah, itu untuk tahap emosi. Nah, untuk tahap birahi dan fighternya kita bisa munculkan dari extra fooding, dari IF ya. Kita bisa mainin IF-nya dari, selain dari jangkrik. Kalau jangkrik udah jelas pasti jangkrik lah ya. Kita tambahkan misalkan dari kroto ya. Tambahkan krotonya, agar rajin kan kasih krotonya.
Ya nggak setiap hari juga lah ya. Seminggu bisa 3 kali gitu. Karena untuk tahap penggacoran, menaikkan birahi ya. Nanti juga lama-lama akan keluar fighternya pada akhirnya karena adanya birahi. Gitu. Ya gitu sih. Sebetulnya ya untuk tahap-tahap penggacoran. Nah bisa juga nih kalau misalkan kurang gacor, sobat gacor bisa bikin racikan ya. Kalau saya biasanya nggak sulit-sulit lah. Yang alami itu dari jahe ya. Kita beli jahe, kita rendam di gelas. Ya kasih air panas tapi gelasnya gitu, diangkat aja simpan situ. Selama 1 jam lah. Atau misalkan dari malam, airnya panas, masukin jahe, pagi-pagi kasihkan air minumnya ya. Nah, itu bisa juga untuk merangsang burung itu ya. Hangat soalnya ya. Itu untuk merangsang agar dia ingin selalu ngeluarin kicauannya gitu ya. Nah, seperti itu prosesnya. Itu sih pengalaman saya. Kalau misalkan ada yang lebih jitu lagi nih untuk tahap penggacoran, wah kayaknya itu mas senior. Ini mah pengalaman saya mah ya segitu aja lah ya. Nah itu untuk tahap proses mungkin pengen fighternya keluar gitu, sama birahinya keluar ya dari extra fooding maininnya ya. Kalau untuk jemur sebetulnya itu dari emosi, tahap emosi seperti itu ya sobat gacor ya. Mandinya juga tadi dikurangin, jadi seminggu, kalau usahakan seminggu sama 1 kali. Nah oke. Segitu sih informasinya ya sobat gacor. Kalau yang hal lainnya sih nggak ada ya dari saya. Saya nggak melebihkan, hanya segitu saja pengalaman dari saya. Dan selamat mencoba ya, mudah-mudahan bermanfaat info kali ini ya. Saya hanya sharing-sharing aja, berbagi ilmu. Dan kebetulan ya hanya segitu yang saya ketahui. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk subscriber saya ya yang selalu mengikuti channel saya, pantang terus channel saya. Terima kasih banyak. Dan untuk yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya kalau nanti ada video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih. Segitu dulu, saya Gilang Gusti. Salam sobat gacor.